Ini adalah orang-orang yang hidup di bumi sekarang. Ini adalah keinginan daging di dalam tubuh setiap manusia. Semua orang memiliki keinginan daging karena manusia telah jatuh dalam dosa. Setiap orang Kristen di dunia harus bertempur melawan iblis keinginan daging. Orang Kristen adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat Anda menjadi orang Kristen, Anda menjadi anak Tuhan. Yesus hidup di hati Anda. Tetapi manusia tetap berdosa dan melakukan keinginan daging. Saat ini, iblis adalah penguasa bumi dan dia berkuasa atas dunia ini. Tuhan ingin Anda melawan iblis dan tidak ingin Anda menyerah dalam pertempuran rohani. Saat melakukan peperangan rohani, iman seorang Kristen akan meningkat dan dibangun. Tuhan ingin orang-orang Kristen menjadi prajurit yang kuat dan setia padanya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Iblis tidak bisa berkuasa atas hidup seorang Kristen saat seorang Kristen hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Berhati-hatilah pada iblis dan segala kebohongannya. Iblis menebarkan kejahatan di seluruh dunia. Kejahatan ada di mana-mana. Kejahatan yang disebarkan iblis menyebabkan manusia tergoda berbuat dosa dan memiliki pikiran-pikiran jahat. Saat seseorang memilih melakukan keinginan daging, orang tersebut melakukan kehendak iblis. Semua orang tergoda melakukan dosa dan harus melawan godaan melakukan dosa setiap hari. Semua orang harus melawan godaan melakukan dosa seperti Yesus. Iblis keinginan daging berhenti berkuasa atas hidup seorang Kristen saat orang tersebut memilih menuruti Roh Kudus. Iblis keinginan daging tidak lagi berkuasa. Orang-orang Kristen ini disuruh Tuhan membaca Alkitab setiap hari dan mereka mematuhi Tuhan. Mereka membaca Alkitab di bawah bimbingan Roh Kudus. Orang-orang ini membaca Alkitab sesuai pengertian mereka sendiri. Mereka tidak meminta bimbingan Roh Kudus saat membaca Alkitab. Iblis keinginan daging pun berkuasa dalam mereka karena mereka membaca Alkitab tanpa meminta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus membantu Anda mengerti apa yang Alkitab katakan. Banyak orang Kristen percaya bahwa Tuhan tidak lagi bicara pada kita, dan karunia Roh Kudus tidak lagi diberikan kepada orang-orang Kristen. Saat seseorang membaca Alkitab tanpa bimbingan Roh Kudus, orang tersebut tidak dapat melawan iblis. Beberapa tahun lalu, Surya menemui Genteis.
Halo, kita bisa bicara sebentar? Yesus mengasihimu. Ya, Yesus selalu mengasihimu. Mata rohani Surya dibukakan Tuhan, dia dapat melihat bahwa Gendis hidup di bawah kuasa iblis keinginan daging. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Iblis keinginan daging yang hidup di dalam Gendis terus-menerus dipatuhi, sehingga dia berkuasa penuh atas hidup Gendis. Apa yang membuat iblis keinginan daging berkuasa? Kepercayaan bahwa Tuhan tidak lagi berbicara pada manusia, dan karunia-karunia Roh Kudus tidak lagi diberikan Tuhan pada orang Kristen. Apa yang membuat iblis keinginan daging berkuasa? Kepercayaan bahwa Tuhan tidak lagi bicara pada manusia dan karunia-karunia Roh Kudus tidak lagi diberikan Tuhan pada orang Kristen. Gendis menginjili Surya. Dia tidak tahu Surya adalah seorang Kristen. Surya, bacalah ayat-ayat Alkitab dan ikutlah aku ke gereja. Surya terkejut karena Gendis hafal banyak sekali ayat Alkitab. Padahal Gendis hidup di bawah kuasa iblis, keinginan daging. Permisi. Tuhan memberkati hidup Anda, Pak. Yesus memanggil semua orang Kristen untuk bertarung melawan iblis keinginan daging. Bagaimana cara orang Kristen bertempur melawan iblis keinginan daging? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saat Anda menuruti Roh Kudus, Anda dibebaskan Tuhan dari hidup di bawah kuasa iblis keinginan daging. Seorang Kristen bisa menang melawan iblis keinginan daging dengan minta Roh Kudus memperbaharui pikirannya dan mematuhi Roh Kudus. I have decided to follow Jesus.